Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dewi Pramudita, NIM 811422191, Rombel Ilmu Hukum 14, Jumat jam 7. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Waris yang diampu oleh Ibu Triandari Dahlan, SHMKN. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUH Perdata. Jadi perkawinan kedua sendiri ini merupakan suatu perkawinan yang terjadi setelah putusnya perkawinan pertama yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Nah, konsep bagian harta warisan dari perkawinan kedua ini ada 5. Yang pertama yaitu pembagian harta warisan dalam hal tidak ada persatuan harta. Yang kedua, pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan. Yang ketiga, pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Yang keempat, pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan kerugian. Yang kelima, yaitu pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan anak luar kawin yang diakui. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang contoh kasus pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan. Bagannya sebagai berikut. Nah, jadi ada seorang laki-laki bernama Pasha yang menikah dengan Kania atau K. Nah, dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak bernama Lala atau L. Namun, sebelum menikah dengan Kania, Pasha sudah lebih dulu menikah dengan Anissa, memiliki seorang anak laki-laki bernama Bima atau B. Tetapi keduanya bercerai pada saat Bima berumur 10 tahun. Nah, jadi pernikahan antara Pasha dan Kania ini merupakan perkawinan kedua, yang mana dilakukan tanpa terlebih dahulu membuat perjanjian kawin atau TPK. Dalam perkawinan tersebut, Pasha atau P membawa harta sebesar 30 juta, sedangkan Kania atau K membawa harta sebesar 20 juta. Ketika Pasha meninggal ini, setelah 10 tahun menikah dengan Kania, ia meninggalkan harta sebesar 150 juta. Nah, kemudian di sini akan dibahas mengenai pembagian harta warisan Pasha dengan kontrol manfaat K. Nah, selanjutnya ada harta bawaan P atau HBP, yaitu 30 juta, HBK harta bawaan K atau Kania 20 juta. Jika dijumlahkan jumlahnya adalah 50 juta. Kemudian ada HP, yaitu harta peninggalan ketika P atau Pasha ini meninggal, yaitu 150 juta. Selanjutnya ada UP atau untung persatuan diperoleh dari HP dikurangi HBK ditambah HBK, yaitu ada 150 juta dikurangi 50 juta, hasilnya adalah untung persatuannya yaitu 100 juta. Selain itu ada RP atau rugi persatuan, karena di sini kita membahas tentang untung persatuan, jadi tidak ada rugi persatuan. Selanjutnya ada HCP atau harta cuma-cumanya P, ada HCK atau harta cuma-cuma K. Selanjutnya yaitu ada HP atau harta P, harta Pasha, yaitu diperoleh dari HBP, harta bawaan P, ditambah setengah UP, untung persatuan, dikurangi setengah RP, rugi persatuan, ditambah HCP, yaitu 30 juta ditambah 50 juta, dikurangi 0, ditambah 0. Hasilnya yaitu 80 juta. Jadi harta P di sini 80 juta. Selain itu ada HK yang diperoleh dari HBK, harta bawaan K, ditambah setengah UP, dikurangi setengah RP, ditambah HCK, atau harta cuma-cuma K, jadi diperoleh 20 juta ditambah 50 juta. Jadi HK atau hartanya K yaitu ada 70 juta. Kemudian ada HP atau harta persatuan, harta peninggalan ketika si P ini meninggal tadi kan ada 150 juta, ada harta persatuan di antara P dan K. Jadi 150 juta ini dibagi dua untuk P dan K. Jadi P dan K masing-masing mendapatkan 75 juta. Nah, kemudian ada HWP atau harta warisan P. Harta warisan P itu 75 juta. Dengan ahli waris P atau AWP, jadi ketika meninggal, si P ini meninggalkan ahli waris, yaitu ada 3 orang. Ada K, Kania, yaitu istrinya dari perkawinan kedua, dan L, anaknya dari perkawinan kedua. Perkawinannya Pasha dengan Kania ini punya anak L, dan yang ketiga yaitu B. B ini anak dari perkawinan pertamanya. Nah, ahli waris P itu ada 3, jadi K, L, dan B tadi kan.
Nah, masing-masing itu mendapatkan sepertiga dari harta warisan P. P kan meninggalkan 75 juta nih, dibagi sepertiga. Berarti K mendapatkan 25 juta, L mendapatkan 25 juta, dan B juga mendapatkan 50 juta. 25 juta maksudnya. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu bagian K. K ini mendapat bagian 100 juta. 75 juta harta persatuan tadi, yang bagian K kan ada 75 juta ditambah dengan harta warisan dari P, 25 juta sebagai istrinya P. Jadi K ini punya 100 juta. Nah, manfaat dari K, manfaat yang diterima K yaitu jadi bagian K dikurangi harta K. 100 juta dikurangi 70 juta, hasilnya itu 30 juta. Dari situ kita akan membahas tentang kontrol manfaat. Jadi kontrol manfaat ini tidak boleh lebih dari dua hal. Yang pertama yaitu kontrol manfaat tidak boleh lebih dari 1/4 HP. Tidak boleh lebih dari 1/4 hartanya P. Yaitu hartanya P kan 80 juta tadi kan. Berarti tidak boleh lebih dari 20 juta dan atau bagian warisan B yaitu 25 juta. Nah, si K ini Kania istrinya P boleh punya manfaat tetapi undang-undang ini hanya memperbolehkan 20 juta. Yang mana 20 juta ini diambil yang paling kecil dari KM tadi. Nah, kelebihan manfaat K ini sama dengan manfaat K dikurangi 20 juta. Jadi 30 juta dikurangi 20 juta sama dengan 10 juta. Nah, kelebihan ini, kelebihan 10 juta ini dikembalikan kepada L dan B. Yang mana L dan B ini merupakan anak dari P. Jadi masing-masing mendapat 5 juta. L mendapat 5 juta, si B juga mendapat 5 juta. Kalau di total-total berarti bagian L itu ada 25 juta, berarti ditambah 5 juta. Yang mana 30 juta. Sama dengan bagiannya B, 25 juta ditambah 5 juta. 30 juta masing-masing punya harta, punya bagian 30 juta. Selanjutnya itu bagian yang diterima K, yaitu bagian K tadi 100 juta dikurangi dengan kelebihan yang sudah dibagi kepada L dan B tadi 10 juta. Jadi 100 juta dikurangi 10 juta sama dengan 90 juta. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.